Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau teman-teman ingat, ini pelajarannya hampir mirip ketika kalian di kelas 7, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna persatuan dalam kebangsaan. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini bahwa persatuan dalam keragaman ini berbagai macam profesi, ada berbagai macam profesi, berbagai macam agama menjadi satu di dalam foto ini ya. Kita bisa lihat di sini ada kiai, ada Polri, TNI, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu tumbuh terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bangsa Indonesia ini memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Nah, berkat persatuan dan kesatuan ini, segenap elemen bangsa kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri. Nah, dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia ada yang beragam suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba diingat-ingat, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Bhinneka Tunggal Ika berarti bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, dengan adanya tadi yang sudah saya sebutkan perbedaan tadi, kita mesti bangga. Bangga untuk apa? Yaitu bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri karena mengabaikan budaya. Bahkan kita pun sempat dulu saya pernah cerita bahwa ada beberapa kebudayaan yang kita hampir diklaim oleh negara tetangga kita. Nah, sesama bangsa Indonesia kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki bangsa Indonesia, baik itu kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional. Supaya apa? Supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara NKRI tetap terpelihara, tidak tercerai-berai. Nah, seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya ada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, prinsip-prinsip tersebut ada 5. Ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kemudian prinsip nasional Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini merupakan prinsip bahwa kita harus mengakui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Nah, walaupun hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika tadi yang sudah di awal saya katakan. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip yang kedua yaitu tentang prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, teman-teman sudah kemarin di kelas 1 pernah belajar tentang pengertian nasionalisme, patriotisme. Nah, di sini prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme itu merupakan paham apa? Yaitu cinta tanah air atau mencintai tanah air,
Nah, dengan cara apa? Dengan adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nah, kita harus mencintai bangsa kita, bukan berarti mengagungkan bangsa kita sendiri dan menjelekkan negara lain, tidak. Kita mencintainya dengan cara, kalau kita berarti kalau sebagai siswa berarti teman-teman harus bisa berlomba-lomba dalam bidang akademik. Misalkan non akademik ya nggak apa-apa, misalkan dalam bidang olahraga bisa. Kemudian prinsip kebebasan bertanggung jawab. Nah, ini manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kebebasan dan bertanggung jawab terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini sepertinya hampir sama dengan pelajaran kalau nggak salah akidah alaq ya, hablum minallah, hablum minannas. Nah, kayak gitu. Kita mempunyai tanggung jawab pada diri kita sendiri, pada sesamanya, pada maksudnya sesama manusia, kemudian pada Tuhan. Kemudian prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bahasa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik. Nah, dengan adanya itu, kita harus bersatu. Penduduk Indonesia merasa satu nasib, satu sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang kelima yaitu prinsip persatuan membangun untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan adanya semangat persatuan, kita dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Nah, di era reformasi ini teman-teman bebas berpendapat, teman-teman bebas mengeluarkan suara, tetapi kita juga harus mempunyai etika-etika ketika kita berpendapat. Jangan sampai kita mempunyai opini atau pendapat tapi menyakiti hati orang lain, karena di dalam sekarang ini banyak orang-orang yang saling mencaci maki. Nah, itu tidak baik. Jika teman-teman mau menyampaikan pendapatnya, teman-teman juga harus bagaimana belajar mengendalikan sikap kita. Selanjutnya yaitu permasalahan. Apa sih permasalahan dengan adanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Ini yang menimbulkan permasalahan yang ada di Indonesia. Keberagaman bentuknya apa saja? Yang pertama, suku bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat ini berupa kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut hukum adat. Jadi ada namanya hukum adat. Jadi misalkan melanggar adat istiadat nanti dapat hukuman. Di dalam adat istiadat ada beberapa daerah wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih dianut oleh masyarakat, yaitu yang pertama parental. Parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu dari ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya, ini terjadi di daerah Aceh dan Jawa Barat. Contoh penerapannya, yang menerapkan sistem parental. Contohnya, misalkan ada sebuah anggota suatu keluarga menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biasanya pestanya ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing.
Nah, kalau di Jawa Barat, ini misalkan adat Sunda, biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang, serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada perempuan, sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pesta. Jadi imbang antara perempuan dan laki-laki. Kemudian kalau sistem patrilineal. Sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya ini terjadi di daerah Palembang dan Batak. Contoh, dalam penyelenggaraan pesta perkawinan, seluruh biaya ditanggung oleh pihak laki-laki. Sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan, kecuali emang itu ada kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian sistem matrilineal. Matrilineal yaitu di mana menarik garis keturunan dari ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal ini, contohnya, pesta perkawinan di daerah Minang, pesta perkawinan itu ditanggung oleh pihak perempuan. Pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan, tetapi itu juga atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itu tadi contoh-contoh adat istiadat yang ada di wilayah Indonesia. Agama. Agama ini merupakan salah satu hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sudah dulu dipelajari. Keanekaragaman suku, bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Ini pelajaran di kelas 1. Bahwa ada dulu pedagang yang datang di Indonesia, misalkan pedagang Gujarat membawa agama Islam, Eropa membawa agama Kristen, orang Cina, Konghucu, nah kayak gitu. Nah, pemerintah ini menetapkan agama yang diresmikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, saya juga udah pernah menyinggung dulu di Indonesia sekarang ada namanya kepercayaan. Ingat kan yang dulu saya pernah jelaskan. Nah, tetapi ini juga menjadi permasalahan yang menimbulkan konflik di negara Indonesia. Tapi kita sebagai orang Islam yang menganut agama Islam, kita harus tetap memberi toleransi dengan agama lain. Tetapi yang menyedihkan sekarang adalah kenapa orang sesama Islam, sesama memeluk agama Islam, tetapi malah memecahkan konflik. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Jadi teman-teman tidak usah memandang misalkan si A Islamnya kayak gitu, nggak beda sama kita kayak gitu, itu nggak usah dijadikan permasalahan. Tetapi semakin banyaknya perbedaan, semakin kita belajar, kita akan mengetahui perbedaan, dan perbedaan itu sangat indah. Kemudian pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama kita bahas dampak positifnya. Dengan adanya keberagaman masyarakat di Indonesia, terciptanya dampak positifnya yang pertama terciptanya integritas nasional, kemudian menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Nah, kita ambil sisi positifnya. Tetapi ini juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu banyak terjadi konflik dalam masyarakat. Tadi banyak perbedaan suku, agama. Nah, kemudian yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul. Misalkan, aku suku Jawa, aku ini yang paling baik, aku suku Sunda, aku yang paling baik. Nah, itu yang membuat menjadi dampak negatifnya. Tetapi teman-teman nggak boleh seperti itu. Kemudian fanatisme yang berlebihan, paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan lain. Nah, untuk tugas ini sebagai absen kalian, silahkan tuliskan adat istiadat yang ada di daerah kalian masing-masing, minimal 5. Silahkan ditulis di buku tulis kalian, dikirim di Google Classroom, jangan lupa dikasih nama. Dari saya cukup sekian.
Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.